Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua Jemaat GKP Salemba. Hari Minggu ini liturgi kita diambil dari UM 2020 disediakan oleh Gereja Batakaro Protestan atau GBKP. Kata pengantar tentang Minggu UEM. Ibadah Minggu UEM ini adalah tempat kita meneguhkan persekutuan gereja-gereja anggota UEM sebagai tubuh Kristus untuk membangun komitmen kita bersama untuk bahu-membahu melaksanakan misi Tuhan yang holistik dan bersama. Ibadah Minggu UEM ini kali ini diambil dari liturgi GBKP dan dalam ibadah ini kita akan memberi satu kali persembahan khusus untuk dana upaya bersama atau United Action untuk saling menguatkan, menopang sesama dalam menanggung beban kehidupan. Gereja GBKP atau Gereja Batakaro Protestan adalah gereja yang dipanggil dan ditetapkan Allah dalam konteks kehidupan masyarakat Karo, yang juga hadir dalam konteks kehidupan yang membaur dengan budaya lain dan berbagai kondisi kehidupan masyarakat di seluruh Indonesia. Dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini, Gereja GBKP bergumul meletakkan cinta kasih Allah dalam konteks kehidupan masyarakat yang terdampak bencana alam erupsi Gunung Sinabung yang berkepanjangan, yang memicu tumbuhnya berbagai penyakit sosial yang berdampak pada kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. GBKP dipanggil untuk membangun tatanan hidup berbasis saling ketergantungan atau interdependensi sebagai keluarga dan tubuh Kristus. Karena pergumulan hidup ini tidak akan bisa kita atasi hanya dengan memperkuat diri sendiri atau karena mampu mengamankan keluarga kita sendiri atau gereja kita sendiri. GBKP mengimani bahwa kekuatan gereja untuk menghadapi tantangan ini adalah iman percaya dan kesadaran bahwa Allah kita selalu ada dan hadir dalam perjalanan dan pergumulan hidup manusia setiap hari. Ia hadir sebagai tiang api pada malam hari untuk menjaga Israel dari gelap dan dinginnya malam. Dan pada siang hari, Ia hadir sebagai tiang awan yang menjaga Israel dari sengatan teriknya matahari di gurun kehidupan. Ia tidak hanya hadir bagi manusia pada hari Minggu, tetapi ia hadir menjadi sahabat bagi orang-orang yang menderita dalam kehidupan harian. Ia adalah Allah yang memberi dirinya di semua ruang dan waktu, yang mencintai dan memartabatkan manusia. Gereja secara institusi dan diri kita masing-masing sebagai gereja dipanggil sebagai kawan sekerja Allah untuk memberi diri kita melayani seperti Kristus. Gereja sebagai tubuh Kristus harus hidup seperti Kristus yang melayankan dirinya sepanjang waktu, yang menjadi sahabat dalam pergumulan hidup harian, yang mendengar jeritan orang lumpuh di tengah hiruk pikuknya kebisingan hidup. Panggilan Allah bagi gereja di tengah pergumulan hidup manusia bertujuan untuk meneguhkan kembali jati diri gereja melalui tugas panggilan gereja yang lebih menyentuh konteks kehidupan masyarakat yang beragam budaya dan agama. Panggilan beribadah. Saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita bersekutu dalam ibadah Minggu UEM yang memanggil kita untuk meneguhkan persekutuan kita sesama gereja-gereja anggota UEM di Asia sebagai tubuh dan keluarga Kristus. Melalui ibadah ini, kita hendak memohon berkat, kekuatan, dan hikmat dari Tuhan agar tetap berdiri teguh dalam komitmen bersama untuk melaksanakan misi Tuhan. Sehingga gereja-gereja kita terpelihara dalam hidup yang menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Untuk itu, marilah kita menghadap hadirat Allah, sahabat kita dalam doa. Saat teduh dimulai.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1, 2, dan 3. Telah hadir bagi kita Dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagi hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa yang telah menyatakan kuasa-Nya lewat ciptaannya, dan di dalam nama Anaknya Yesus Kristus yang membawa wajah Allah di tengah-tengah dunia ini, serta di dalam nama Roh Kudus yang menolong kita untuk mengenal kehendak Allah. Berbahagialah orang yang sampai saat ini Allah berkenan memperkenalkan dirinya kepada kita, yang membuat kita mengenal Ia dengan sungguh dan segala yang Dia perintahkan, agar kita hidup beriman kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan.
kemuliaan Allah nyata melalui segenap ciptaannya. Ia menciptakan dunia ini menjadi tempat kehidupan yang baik bagi seluruh ciptaan. Tuhan melayakkan kita menerima kemuliaan-Nya karena kita berharga di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus, karena Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya engkau menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita dimuliakannya dengan kerendah hatinya, kesederhanaan, dan kematiannya. Pujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan nyata saat Ia memanggil kita menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Jikalau kita memperhatikan kehidupan kita sebagai gereja, apakah kita mengingat bahwa gereja kita dan diri kita adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah masyarakat? Marilah kita mengaku di hadapan Tuhan pada saat teduh ini. Kita adalah surat Kristus yang tidak ditulis dengan tinta, tetapi dengan Roh Tuhan yang hidup. Jikalau kita menyelidiki kembali kehidupan kita, apakah kita menyadari bahwa diri kita adalah cara Allah hadir untuk mengasihi dunia? Apakah kita sungguh-sungguh menyatakan diri sebagai gereja yang membawa rahmat Tuhan di tengah-tengah keluarga dan masyarakat? Marilah kita mengakui dosa kita melalui nyanyian Kidung Jemaat di muka Tuhan Yesus.
mengetahui keterbatasan manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai hamba Tuhan, aku menyatakan bagi kita yang mengaku akan kesalahannya, yang menyesali segala tindakannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan bagi kita, "Aku adalah Tuhan yang menjadikan dunia dan isinya. Aku setia dan tetap mengasihimu, yang telah menjadikanmu untuk mengusahai dan melestarikan dunia ini. Aku senantiasa menyertai engkau dengan mencurahkan kekuatan bagimu di dalam kasih-Ku." Kita memuji Tuhan karena dosa-dosa kita telah diampuni dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 36, "Dihapuskan Dosaku." Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Inang Pemuda GKPS Salemba yang dikasihi Tuhan. Sudah sekian lama kita tidak dapat beribadah bersama di gereja disebabkan pandemi COVID-19. Kondisi ini tidak mudah. Tetapi kita tetap percaya pada pertolongan Tuhan bagi kita semua. Dan sebagai bukti keyakinan kita akan penyertaannya, maka kami wanita akan mempersembahkan pujian dari Mazmur 23 ayat 1-3 dengan judul Gembala yang Baik. Semoga memberi penguatan bagi kita semua. Amin. Membimbing aku pada air tenang.
segar, dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenteram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenteram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenteram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening, kuasa damai jelang bening. Pembacaan firman Allah dari Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan 34. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya." Haleluya, haleluya, Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada saat ini diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi
dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Salam bagi kita semua. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita bisa bertemu dengan orang tua kami dan pemuda dan juga mungkin anak-anak sekolah minggu yang ada beserta dengan kita yang beribadah di rumah. Pada saat ini kita memasuki Minggu Trinitatis. Minggu yang menekankan ketritunggalan Allah yang bekerja di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada siang hari ini, di sini disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Itu mau mengatakan bahwa kita adalah sehakikat dengan Allah. Unsur yang terdapat di dalam diri Allah itu juga yang terdapat di dalam diri manusia. Dan sekaligus dengan kesegambaran dan keserupaan manusia dengan Allah, berarti Allah telah menetapkan bahwa manusia itu adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Kalau di dalam pemerintahan, barangkali bisa kita sebutkan bahwa manusia adalah sebagai gubernur di tengah-tengah dunia ini. Tapi, apa yang terjadi setelah Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk menaklukkan bumi atas kesegambaran dan keserupaannya dengan Allah? Ternyata itu tidak berlangsung lama, karena manusia itu jatuh ke dalam dosa. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah itu sendiri telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus kita, menebus manusia dari dosa. Dan minggu kemarin kita telah merayakan hari turunnya Roh Kudus, di mana Roh Kudus yang akan bekerja di dalam diri setiap orang percaya. Dengan demikian, apa yang mau kita katakan melalui firman Tuhan ini, walaupun manusia itu telah jatuh ke dalam dosa, ternyata melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus, kita dipulihkan lagi dan kita telah dijadikan menjadi manusia baru. Untuk itu, pada hari ini kita diingatkan kembali akan tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya yang diciptakan oleh Allah, yang segambar dan serupa dengan Dia. Saya tidak tahu bagaimana kita merefleksikan kesegambaran kita dengan Allah. Dan saya juga tidak tahu apakah
kita menyadari bahwa kita ini adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Mari kita lihat bukan hanya diri kita, tetapi juga diri orang lain yang ada di sekeliling kita. Pada akhir-akhir ini, ada hal-hal yang mengecewakan di dalam kehidupan kita. Apa itu? Saya angkat salah satu contoh. Kadang kemarahan kita tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Emosional. Dan melalui firman Tuhan ini, bolehkah kita merefleksi mengenai kesegambaran kita kepada Allah? Apakah kita tidak bisa memahami kesalahan orang lain? Apakah kita tidak bisa memahami kelemahan orang lain sehingga kita tidak bisa mengendalikan diri kita? Atau apakah kita tergoda merusak kesegambaran kita dengan Allah hanya karena kesalahan orang lain? Tentu ini merupakan tantangan dan sekaligus menjadi perenungan bagi kita pada hari ini. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, yang kedua yang mau dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita adalah Allah telah mengutus kita, menugaskan kita untuk menjadi pemimpin, penata layan kepada ciptaan yang lain. Kalau boleh saya sebutkan, manusia itu telah ditugaskan oleh Allah menjadi seorang penata taman. Penata taman, dia terlebih dahulu melihat apakah itu tumbuhan, apakah itu bunga yang hidup di sembarang tempat. Tapi atas kemampuan yang dia miliki untuk menata tanaman, maka dia ambil tumbuhan atau bunga tersebut, pohon tersebut, dia akan meletakkan di tempat-tempat khusus sehingga melalui penataan yang dia lakukan, maka dia bisa menikmatinya begitu indah dan serasi. Demikian juga kehidupan orang percaya. Kita berhadapan dengan dunia yang barangkali yang sangat kacau. Tapi justru di tengah-tengah kekacauan itu, kita dipanggil untuk menata. Kita dipanggil untuk meletakkan, menempatkan seseorang itu pada tempatnya, sehingga ketika penempatan itu tepat pada tempatnya, sesuai dengan talenta yang dia miliki, maka semuanya itu akan terlihat indah dan serasi. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, saya tidak ingat itu terjadi tahun berapa, tapi sepertinya pernah ada sorotan kepada gereja yang mengatakan bahwa orang Kristenlah yang menjadi sumber di mana manusia bisa menundukkan ataupun menguasai bumi yang dulunya disebut eksploitasi. Manusia sering memanfaatkan bumi ataupun ciptaan lain untuk kesenangannya sendiri. Padahal kalau kita mau belajar dari nas firman Tuhan ini, di sini mau dikatakan bahwa justru manusia itu yang menjadi sebagai wakil Allah yang ditempatkan di dunia yang mungkin sedang kacau, justru memakai keserupaannya, kesegambarannya dengan Allah untuk menata itu semua. Jadi bukan mengambil apa yang ada dari dunia ini, dari orang lain, mengambil dari ciptaan yang lain untuk menyenangkan dirinya. Ingat bahwa kita adalah sebagai wakil, bukan pemilik. Kita adalah sebagai seorang penata taman, bukan pemilik taman. Jadi ketika kesadaran itu muncul di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan secara bebas untuk mengambil segala sesuatu demi keuntungan kita. Tapi malah justru kita mau mengatakan di tangan kita, ciptaan lain itu akan merasa aman. Baru yang terakhir yang mau dikatakan oleh firman Tuhan
kepada kita pada saat ini. Setelah manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, maka manusia itu diberkati dan disuruh untuk beranak cucu. Artinya, ini adalah gambaran dari kehidupan keluarga orang percaya. Menerima pemberkatan, baru ada proses beranak cucu. Apa yang terjadi belakangan ini? Ya maaf. Kalau ada di antara orang Kristen memutarbalikkan proses apa yang ditunjukkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Ada orang yang menempuh beranak cucu dulu, baru diberkati. Tetapi ini kembali mengingatkan kita, setelah manusia, laki-laki dan perempuan itu diberkati, baru ada penugasan untuk beranak cucu, menguasai, memenuhi bumi. Apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan? Sebenarnya yang mau dikatakan bahwa anak di tengah-tengah keluarga kita, cucu di tengah-tengah keluarga kita, itu adalah berkat Tuhan. Dan dia atau mereka, anak-anak kita, cucu-cucu kita adalah penerus sebagai wakil Allah di dalam kehidupan di masa yang akan datang. Berarti yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita selaku orang tua adalah ketika anak itu lahir di tengah-tengah keluarga, berarti kita dipanggil untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena pendidikan kepada generasi berikut itu ada di tangan kita. Kalau kita mau generasi kita adalah generasi yang takut akan Tuhan, yang mengelola dunia ini sebagai wakil Tuhan, tentu harus didahului dengan pendidikan akan takut akan Tuhan. Tapi kalau ada orang tua yang mengabaikan pendidikan agama kepada anak-anaknya, tentu anak-anak ini akan menjadi orang-orang yang akan mengecewakan Tuhan, yang tidak sanggup untuk melanjutkan tugas sebagai wakil Tuhan, tugas sebagai penata taman di tengah-tengah dunia ini. Kalau seandainya selama ini kita alfa, kita tidak fokus kepada pendidikan agama kepada anak-anak kita, tiba saatnya kita kembali untuk mengulang, belum terlambat. Mari kita fokus untuk mendidik anak-anak kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Tapi saya yakin ya, tidak mungkin ada orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan benar. Saya yakin itu. Tapi keraguan bagi saya adalah bagaimana anak-anak merespon ataupun menerima pendidikan dari orang tua. Mampukah seorang anak merespon ataupun melakukan pengajaran orang tua itu 80%? Saya yakin bisa. Kenapa? Karena roh Tuhan ada di dalam diri kita masing-masing. Berarti setiap orang sudah memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang diajarkan kepadanya. Sehingga di akhir nanti kita mau mengatakan, benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika dia selesai menciptakan segala sesuatunya, dia mengatakan bahwa semuanya sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Ungkapan sungguh amat baik itu bukan hanya enak dipandang mata, tetapi itu juga menyangkut kualitas ataupun itu menyangkut nilai. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, mari kita lihat diri kita sekarang. Kalau menurut Efesus 2 ayat 10, kita ini adalah ciptaan Allah melalui mekanisme perkawinan. Apakah pada hari ini kita dengan penuh rasa syukur
bahwa apa yang diciptakan Allah di dalam diriku itu sungguh amat baik. Kalau semua kita mengatakan bahwa apa yang dilakukan Allah itu, apakah itu melalui ciptaan fisik, apakah itu melalui berkat yang kita terima sampai pada hari ini, sungguh amat baik, berarti tidak ada yang keliru. Semuanya bernilai, sungguh amat baik. Kalau memang apa yang kita miliki sekarang itu sungguh amat baik, berarti pada saat itu kita mau mengatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Karena semuanya sungguh amat baik. Ya, sungguh amat baik. Tidak ada kekeliruan di dalam kehidupan kita. Kalau memang tidak ada kekeliruan dan sungguh amat baik, tidak ada di antara kita yang kecewa. Ya, tidak ada yang kecewa. Tapi yang ada adalah hidup penuh syukur untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, pada hari ini Engkau masih memberikan firman Tuhan yang menjadi kehidupan bagi kami. Dan firman Tuhan yang mengajar kami, yang mengingatkan kami pada hari ini untuk menyadari kembali bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang segambar dan serupa dengan Allah. Berarti hakikat yang ada di dalam diri Allah itu juga ada di dalam diri kami. Karena itu Bapa, mari Engkau mampukan kami untuk menjadi wakil Tuhan di dalam kehidupan ini. Biarlah melalui kehadiran kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja Tuhan dan juga di tengah-tengah masyarakat, menjadi wakil Tuhan. Biarlah orang lain melihat bagaimana karya yang begitu besar, karya yang begitu indah di dalam kehidupan kami, ketika kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bapa kami yang di sorga, kami juga mau berdoa buat orang tua dan juga saudara-saudara kami yang pada saat ini masih dalam perawatan dan pemulihan. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan menolong mereka, memberkati mereka dalam masa-masa perawatan ini. Biarlah melalui kuasa Tuhan, mereka bisa disembuhkan. Dan kuatkan mereka Bapa untuk melewati masa-masa perobatan dan pemulihan ini. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami yang lansia dan juga Naomi. Di dalam masa tua mereka dan juga di masa kesendirian mereka, kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau nyatakan kuasa-Mu dan kasih-Mu kepada kehidupan mereka. Agar walaupun tubuh mereka melemah, tapi mereka yakin bahwa Engkau yang akan menguatkan mereka. Dan walaupun mereka merasa sendiri, merasa kesepian, tapi yakinkan mereka Bapa bahwa Engkau ada beserta dengan mereka. Kami juga bersyukur pada hari ini kalau kami bisa ikut dalam ibadah UM yang mengingatkan kami kebersamaan kami dengan gereja-gereja yang lain untuk mewartakan firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kebersamaan ini menjadi sebuah kekuatan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, untuk menyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terutama pada hari ini kami juga mau menerima perjamuan kudus, kesempatan bagi kami untuk menerima pengampunan dosa. Kami yakin melalui kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kami untuk memberanikan diri untuk meminta ampun, meminta maaf kepada Tuhan atas segala kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan mengampuni kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Untuk memasuki perjamuan kudus, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27, ayat 1 sampai 3. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkau adalah sumber keselamatan dan kehidupan yang kekal melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah rela berkorban untuk menebus kami orang berdosa. Pada saat ini kami hendak menerima perjamuan kudus. Kiranya Tuhan mengasihani kami. Kiranya Roh Kudus membuka hati serta meneguhkan iman kami, agar semakin mempercayai keselamatan yang telah Engkau sediakan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 40, ayat 1 sampai 3. Anugerah
Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pada saat ini rindu menerima perjamuan kudus. Sebelum kita menerimanya, selayaknya kita harus lebih dahulu mengetahui dengan jelas apa arti dan makna perjamuan kudus bagi kita. Tuhan Allah menganugerahkan keselamatan dan keampunan dosa kita atas segala pelanggaran terhadap Taurat dan firman Tuhan, yaitu melalui penebusan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, maka setiap orang yang menyesali dosa-dosanya dan mau bertobat, serta bersedia menerima perjamuan kudus dari Tuhan, dia akan memperoleh keampunan dosa dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita harus jujur mengaku bahwa kita adalah orang yang penuh dosa dan banyak kekurangan di hadapan Tuhan dan sesama manusia, sehingga layak mendapat hukuman dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita sungguh merindukan belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Marilah kita datang ke hadapannya di dalam ketulusan dan kerendahan hati, memohon anugerahnya. Hendaklah kita lebih dahulu memeriksa diri di hadapan Tuhan Allah dengan memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Apakah saudara mengaku bahwa saudara adalah orang berdosa sejak dilahirkan, serta berdosa karena pelanggaran terhadap Taurat dan firman Tuhan, sehingga patut menerima hukuman? Apakah saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Apakah saudara sesungguhnya merasa sedih serta menyesali dosa-dosa saudara? Dan apakah saudara sungguh-sungguh memohon supaya bebas dari kuasa dosa? Apakah saudara sungguh-sungguh? Ya, saya sungguh-sungguh. Apakah saudara percaya kepada Yesus Kristus yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit untuk menanggung dan menghapus dosa saudara. Apakah saudara percaya? Ya, saya percaya. Apakah saudara percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan bahwa roti dan anggur dalam perjamuan kudus adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara percaya? Ya, saya percaya. Apakah saudara bersedia menerima hidup baru dengan menghayati keampunan dosa yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara bersedia berdamai dengan orang yang selalu menyusahkan hati saudara dan orang yang membuat jahat kepada saudara? Apakah saudara bersedia mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah kepada saudara? Apakah saudara bersedia? Ya, saya bersedia. Jika demikian, marilah kita masing-masing memohon keampunan dosa kita. Dosa terhadap Tuhan Allah, terhadap keluarga dan sesama, dan juga terhadap masyarakat dan lingkungan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengaku bahwa kami adalah orang yang berdosa sejak dilahirkan. Demikian juga berdosa karena pelanggaran terhadap Taurat dan firman-Mu.
Kami patut menerima hukuman-Mu pada saat ini dan pada akhir zaman, jikalau Tuhan menghukum sesuai dengan dosa kami. Tetapi oleh karena anugerah dan belas kasih-Mu yang sungguh besar di dalam Yesus Kristus, maka kami datang ke hadirat-Mu memohon pengampunan. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, ampunilah dosa kami. Kiranya Roh Kudus menguatkan dan memenangkan kami dalam melawan segala dosa, serta menuntun kami dalam melakukan perkara yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara yang datang memohon keampunan dosa dan yang haus akan anugerah Allah, terimalah apa yang saudara mohon menurut dengan iman saudara. Berpegang kepada perkataan Tuhan Yesus, saya selaku hamba Tuhan menyampaikan berita anugerah ini kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, percayalah dosamu telah diampuni. Bagi yang percaya, mari kita katakan amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1 dan 2. Buat jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita ambil roti kita masing-masing.
Mari kita angkat untuk mempersiapkan perjamuan kudus pada hari ini. Di dalam kerendahan hati, marilah kita merenungkan pesan serta mendengar perkataan Tuhan Yesus ketika Dia mempersiapkan perjamuan kudus. Pada malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan sesudah itu mengucap berkat atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya lalu berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita ambil anggur ataupun minuman yang telah kita sediakan. Sesudah mereka selesai makan, Ia mengambil cawan dan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Terimalah dan minumlah semua dari cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, yang dicurahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sekarang saudara diundang untuk berdiri, untuk datang ke depan ini. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung dan yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari ambil roti. Tuhan Yesus berkata, "Terimalah." Dan makanlah. Inilah tubuhku yang diberikan kepadamu untuk keselamatanmu. Kepada jemaat yang di rumah, mari kita ambil anggur atau minuman yang telah kita sediakan. Tuhan Yesus berkata, "Terimalah." Dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untukmu bagi keselamatanmu. Untuk meneguhkan dan menguatkan kamu untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk. Pada jemaat, karena kita telah selesai melaksanakan perjamuan kudus, maka kita memberikan persembahan untuk pelaksanaan perjamuan kudus. Terima kasih. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan dan di dalam sukacita kita,
Mari kita menyampaikan persembahan syukur kita kepadanya. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita adalah, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi nyanyian PKJ 147, "Di Sini Aku Bawa Tuhan." Aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang berlimpah. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami memuji dan memuliakan Engkau karena keselamatan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Tuhan telah menebus dan mengampuni dosa kami dengan kasih sayang-Mu, sehingga kami dapat merasakan keindahan persekutuan dalam anugerah-Mu. Baharuilah kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami, supaya tetap kuat serta senantiasa dalam sukacita melakukan kehendak-Mu. Kiranya Engkau selalu mengokohkan iman dan pengharapan kami, supaya menang melawan tipu daya iblis, sehingga nama-Mu selalu kami muliakan selama hidup kami. Kami juga bersyukur atas berkat-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini, seluruh hidup serta sebagian berkat-Mu yang telah kami terima melalui pekerjaan kami sehari-hari, kami serahkan sebagai persembahan syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima serta memberkatinya untuk mendukung tugas pelayanan di gereja-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hidup, pekerjaan, dan segala sesuatu yang ada pada kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan. Semua dan dosa, segala karya Tuhan, dirinya
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Minggu, selamat Minggu UM. Bagi kita semua, salam sehat, salam rindu, Horas